Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelum ceramah marilah kita berdoa. Mudah-mudahan yang merintis masjid ini, yang wakaf, yang ikut mengurus masjid ini, yang pernah menyisihkan dana untuk masjid ini, semuanya diterima oleh Allah, dan kebaikan itu menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ibu bapak sekalian, pada subuh kali ini saya diminta oleh takmir untuk menyampaikan ceramah tentang judul buku saya yang ini, Bersiul di Tengah Badai. Bersiul di Tengah Badai ini tetap ceria sekalipun kita dalam keadaan di mana orang menganggap kita berduka. Tetap senang sekalipun kita dalam pusaran badai. Smile although you are in the midst of storm. Jadi senyumlah sekalipun kau itu dalam pusaran badai. Nah, judul itu sebenarnya saya ambil dari surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah, yang Bapak Ibu saya yakin sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi saya bersama-sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, senang sekali. Tidakkah kami telah membuat hatimu itu lapang? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Tidakkah kami sudah melapangkan hatimu? Lalu beban-beban di pundakmu yang hampir mematahkan tulang-tulang punggungmu itu sudah kami lepaskan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu, wahai Muhammad, sebutan namamu. Nanti akan saya jelaskan.
Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh kerjaan yang lain. Jika kamu sudah selesai melakukan pekerjaan, sudah kerjakan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu itu punya harapan. Dalam ayat di atas, apa sebenarnya beban terberat yang dirasakan Nabi sampai mematahkan punggungnya itu apa? Allah menyebut bebanmu itu telah mematahkan tulang-tulang punggungmu. Apa itu? Tidak lain adalah beban psikologis. Beban psikologis melihat keadaan masyarakat saat itu, ya meskipun Nabi tidak melakukannya, tapi sedih lah, sedih. Mereka tega mengubur hidup bayi wanita. Nah, itu zaman Nabi itu. Nah, sekarang lebih kejam, sebelum lahir sudah digugurkan, lebih kejam lagi. Menyembah patung batu dan hampir tiap hari menumpahkan darah sesama. Patung-patung luar biasa kan. Antara Sofa dan Marwah itu kan patung-patung berjejer. Di dalam Ka'bah ya banyak patung-patung itu. Maka ketika perintah untuk sa'i, Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu bertanya, gimana Nabi, masa kami ini harus sa'i begini sedangkan kanan kiri kami ini patung. Lalu turunlah ayat, tidak apa-apa kamu umroh, fala junaha ali, ayat tawaf fihi. Itu tugas-tugas Nabi. Tugas kenabian di tengah masyarakat yang terkenal membangkang dan arogan juga bagian dari beban berat tugas di pundak Nabi. Nah, berat sekali. Jadi tidak ada Pak Nabi yang tidak mendapatkan resistensi dan siksaan dari umatnya, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi pembawa kebenaran itu enak itu tidak ada. Makanya kalau sekarang mubalagh diberi kehormatan begini, ini sudah luar biasa ini. Diberi berkat, sandalnya saja itu sebelum turun sudah dibalik, dijemput, diperlakukan, dicium tangannya, sudah kurang apa sekarang? Kurang apa Pak? Sudah. Luar biasa. Itulah beban-beban berat yang dialami Nabi. Ya memang sudah ada yang ikut Nabi, tapi siapa yang ikut Nabi itu? Kan orang kecil-kecil itu. Orang kecil-kecil, budak-budak itu. Nah, setelah menerima wahyu, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Maka tersenyumlah Rasulullah SAW. Karena Allah telah memberi pertolongan kepadanya. Banyak orang-orang penting pada saat itu kemudian yang asalnya itu anti Rasulullah menjadi pendukung penuh Rasulullah SAW. Nah itu alam nasyrah laka sadrak, sudah kami bukakan. Tidak hanya itu, Allah juga mengharumkan namanya sejagat sampai hari kiamat dengan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu, sebutan namamu. Kami angkat sebutan namamu. Jadi hampir tidak ada Pak ibadah yang tidak menyebut Allah bergandengan dengan Nabi, itu tidak ada.
kecuali takbiran, tidak ada Nabi Muhammad. Ayo Bapak cari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada. Murni. Tapi selain itu, sholat juga tidak sah kalau tidak menyebut Nabi Muhammad. Sholat tidak sah kalau tidak menyebut Nabi Muhammad. Yaitu berarti nama Nabi Muhammad itu warofa'na laka dzikra. Namamu ini saya angkat. Saya angkat. Saya doakan bapak-bapak ibu, ya, sekalipun bapak ibu suatu saat sudah wafat, namanya itu tetap warofa'na laka dzikra. Iya kok ada pengajian, iya dulu dirintis oleh Allah, itu berarti warofa'na laka dzikra. Oh, ada jembatan di sini, iya dulu itu dibiayai oleh itu warofa'na laka dzikra. Dan itu doanya Nabi Ibrahim juga. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan namaku itu besok selalu disebut-sebut orang, sebab nama yang disebut kebaikannya itu sekaligus doa. Itu Pak. Ya. Kok dia bisa jadi dokter itu? Dulu disekolahkan oleh Pak A. Nama begini ini nyebut ini warfa'an laka dzikra. Maka Bapak sekarang mumpung hidup, sekarang cari apa saja itu yang sekiranya itu Bapak mati tetapi tetap namanya tidak mati. Hidup pasti berakhir, tapi pastikan pahala terus mengalir. Nah, gitulah. Nah, pahala terus mengalir itu yaitu warfa'na laka dzikra. Hidup pasti berakhir, apa tadi? Pastikan pahala terus mengalir. Kita suatu saat pasti mati, tapi pastikan mesin pencetak pahala tak akan berhenti. Nah, itulah. Kita pasti suatu saat mati. Apa matinya kena COVID atau tidak itu urusannya Allah. Tadi doa kunut oleh imam kita itu, Allah itu memberi penyakit itu kepada orang yang dipilih dan menyelamatkan juga kepada orang yang dipilih. Jadi itu doa. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Terserah Bapak apa saja. Maka sebelum meninggal ini, ayolah sekarang kalau punya apa-apa, wakaf. Ayo wakaf. Ayo wakaf, kita wakafkan. Kita malu kalau sampai mati orang tanya, wakaf apa dia? Sayyidina Ali mengatakan, kalau orang mati, itu orang bertanya, apa yang ditinggalkan, sedangkan malaikat bertanya, apa yang dibawa? Jadi kalau ada orang mati, kata Sayyidina Ali, rata-rata orang bertanya apa yang ditinggalkan, siapa yang ditinggalkan, tapi malaikatnya lain pertanyaannya, apa yang dibawa orang ini? Warfa'na laka dzikra. Benar sekali Allah menunjukkan bahwa tidak selamanya mendung itu kelabu. Betul Bapak ya? Tidak selamanya mendung itu kelabu. Nabi Muhammad seperti itu. Tapi kemudian disingkirkan sedikit-sedikit. Tidak selamanya waktu itu siang. Jadi kalau kita itu siang, bersiaplah sebentar lagi akan ada kegelapan. Kalau sekarang kaya, jangan dikira kekayaanmu itu abadi.
Siap-siap suatu saat itu kamu jadi miskin. Wallahu a'lam, caranya Allah kan gampang. Allah memutar alam semesta itu gampang. Apalagi hanya memutar nasibmu dari terhormat menjadi terlaknat kan gampang. Nah itu. Waktu malam jangan bersedih. Sudahlah, malam itu apapun gelapnya. Kalau matahari terbit pasti dia hilang kan? Betul Pak ya? Ini dalam matahari gelapnya apapun, matahari terbit kalah. Itulah filosofi siang malam itu di situ. Saya kemarin naik Gojek, saya ini susah Pak, saya dipecat, saya berhenti dari perusahaan bangkrut. Nah, sekarang saya ini tidak punya apa-apa Pak. Jadi sekarang saya usaha ini ya saya jalani Pak. Sekarang saya tanya, waktu siang dulu itu Bapak uangnya kemana? Ya saya untuk berlibur Pak ke Kalimantan, ke ini sama anak-anak, ya seneng Pak. Ya itu namanya kamu itu mikir siang seolah-olah tidak ada malam. Andai kan kamu waktu jaya-jayamu dulu, kamu investasi. Suatu saat ini ada gempa, ada ini, kamu punya simpanan, ada income masuk. Ini kesalahanmu sendiri toh. Karena kamu itu tidak mengerti filosofi siang malam. Waktu siang berpikirlah suatu saat ada malam. Yang sehat, apa kamu sehat terus? Bahkan andaikan kamu sakit, kamu itu disembuhkan Allah. Sekalipun sembuh, itu nanti ada malamnya, mati loh. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriqahum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Terusnya illa rahmatan minna. Terus wa mata'an ila hin. Andaikan saya itu menyelamatkan kapal-kapal itu pun wa mata'an ila hin. Itu sebenarnya itu enjoyment for a time. Itu adalah hanya untuk sementara. Sekalipun Bapak sehat, sekalipun sembuh, enggak selamanya. Masih sembuh ya mati juga besok. Hanya waktu saja toh. Nah ini tidak selamanya mendung itu kelabu. Tidak selamanya waktu itu siang. Ada siang, ada malam. Selalu ada pergantian. Berapa kali Al-Quran menyebut itu ya? Berapa kali Al-Quran menyebut malam, siang, siang, malam, malam, siang. Terus. Masih ada lagi. Wa ayatul lahumul lailu nasrahu. Terus. Minhun nara fa'idahum mudlimun. Ya siang, kemudian kami cabut cahaya siang, fa'idahum mudlimun, kemudian gelap. Untuk lebih meyakinkan Nabi tentang hal itu, Allah berfirman dan mengulangnya sampai 2 kali untuk meyakinkan itu bahwa hidup itu begitu. Itu Allah mengulang sampai 2 kali loh. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh di tengah ketidakmenentuan itu nanti akan ada sesuatu. Di tengah bencana itu ada sesuatu. Jalaluddin Rumi itu mengatakan ada ratusan pesan Tuhan di dalam semua kejadian. Ada ratusan pesan Tuhan. Ada ratusan pesan Tuhan di dalam semua kejadian. Apa saja itu ada pesan Allah. Bapak diberi musibah oleh Allah. Pesan apa? Bapak harus bertanya, Ibu harus bertanya. Pesan apa ini yang dikehendaki Allah dengan saya punya musibah ini? Sebab kadang-kadang untuk mengingatkan orang
memberi pelajaran orang itu tidak cukup dengan kata, tapi dengan firman. Tidak cukup dengan firman, tapi tindakan. Betul enggak Pak saya ini ya? Untuk mengingatkan kita ini, membuat dapat ilmu baru, tidak cukup dengan firman, tapi kadang perlu tindakan. Nah, kemarin ada orang, saya ini gigolo Pak, oh ya wes, terus sekarang itu, lah kok waras kan lapo Bang? Iya ibu, saya mikir saya sampai mati, ya berarti ya kematiannya itu adalah pesan Tuhan. Lah kok niku tobat ngenteni ibumu mati to Mas? Ya Allah ya. Jadi ya memang tidak ada kejadian itu yang tidak ada pesan Allah tidak ada. Bapak dicaci-caci orang, olok-olok, tidak karuan itu juga ada pesan Tuhan. Nah kalau kamu kumpul kepada orang yang senang kamu terus memuji kamu, bagaimana kamu tahu kekuranganmu? Iya Pak ya. Maka bersyukurlah kepada orang yang suka mencaci itu. Yes. Pesan Tuhan apa itu? Pesan Allah apa ada di situ? Sungguh di dalam semua kesulitan itu ada kemudahan. Saya makanya kalau khutbah nikah pada musim-musim pandemi ini menikahkan dan cepet-cepet tangan ya, kemudian yang datang hanya 20, 15 dan seterusnya itu, kemudian dia kemana-mana dibatasi ini ya saya katakan fa inna ma'al usri yusra, nduk sing sabar Mas yang sabar, jangan-jangan fa inna ma'al usri yusra, kesulitanmu hidup yang akan datang sudah dihabiskan hari ini untuk biaya pesta ya enggak ada karena ekonominya, pokoknya serba sulit. Sabar dok, sabar. Jangan-jangan ini kesulitan kemudian yusranya itu besok. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak tahu itu Albert Einstein itu ngutip ini atau pikirannya sendiri, saya tidak tahu. Dia mengatakan in difficulties lies opportunity. Di dalam kesulitan itu ada peluang-peluang besar. Dalam setiap penderitaan selalu terkandung 3K. Nah ini. Dalam setiap penderitaan, sebentar saya tanyakan. Penderitaan itu adalah bersifat subjektif. Penderitaan itu bersifat subjektif. Sekarang saya tanya, orang tidak bisa melihat, itu penderitaan apa enggak? Penderitaan apa enggak? Ya, penderitaan. Hampir ini namanya objektif. Jadi penderitaan itu seperti itu, tapi harus diukur orangnya. Saya ini ketemu orang Lumajang, namanya Pak Yasin. Dia pendengar radio setia itu. Minta diantar anaknya itu naik sepeda motor dari Lumajang ke Surabaya. Sinten iki Pak Yasin. Kula dongakno nggih waras. Pun. Kula seneng dikek ngeten iki. Sebab kula niki waktu melek biyen, waktu saya bisa lihat itu. Kula niki celalatan. Saya tuh lihat TV yang sebetulnya tidak boleh saya lihat. Saya buka HP yang sebetulnya itu tidak boleh. Sekarang saya diberi buta itu syukur saya. Saya katakan, ya Allah, jadikan Pak Yasin yang di dunia tidak bisa melihat keindahan dunia. Besok orang ini yang pertama kali akan melihat keindahan surgamu, ya Allah. Akhirnya dia berarti secara subjektif penderitaan itu tidak penderitaan. Gitu. Mengapa yang penderitaan kok tidak terasa penderitaan? Karena mindsetnya ini dirubah.
Nah, sholat dalam buku saya itu, terapi sholat bahagia itu sebenarnya adalah bagaimana merubah mindset ini yang pahit itu terasa manis karena cara berpikirnya. Jamu itu pahit, tapi kalau kamu minum, iya karena ini yang menyehatkan, begitu loh Pak. Enak kalau ini jamu. Tapi kalau pikiran kita itu wah kira racun gitu ya, tidak enak. Jadi setiap penderitaan itu ada tiga K, Pak. Ya, satu, ketangguhan mental. Apa? Ketangguhan mental. Dua, kecerdasan emosional. Ketiga, kedekatan kepada Allah. Saya ulang ya, setiap penderitaan itu, setiap musibah itu mengandung pelajaran 3K. Satu tadi apa? Ketangguhan mental. Ini problem Pak. Anak Bapak itu sudah tidak punya mental yang tangguh seperti Bapak. Karena hidupnya tuh enak. Ketangguhannya. Jadi kita ini kadang-kadang, saya ini juga kadang-kadang merasa ya Allah, tujuan saya itu anak saya supaya tidak berat, supaya tidak soro seperti saya. Tapi ternyata jadinya anak yang ini Pak, tidak tangguh gitu. Sekarang saya tanya Pak, anak yang sering diajak rekreasi dengan anak yang diajak bekerja, itu lebih dewasa mana? Lah anak sampean kan jarang Pak. Wong kura-kura ya tak boleh kok. Cocok sinau ya toh. Kita menganggap seperti cuci piring, cuci itu seperti beban. Kita tidak sadar bahwa itu pendidikan sebenarnya. Itu kecerdasan emosional. Akhirnya dikai usaha didik. Apa kok metu? Soro Pak. Dikai modal didik. Kok mandek? Rugi terus Pak. Lah apa yang sukses-sukses itu tidak pernah rugi. Jadi penderitaan itu sebenarnya ada ketangguhan mental, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga penting ini kedekatan kepada Allah. Semua orang sukses selalu melalui kehidupan dengan tiga modal tersebut. Seluruh orang sukses itu mengalami tiga kali. Tunjukkan, nah sekarang, tunjukkan ketegaran kita dengan tetap bersiul lembut sebagai lambang keceriaan kita sekalipun kita sedang berdarah-darah. Maka tunjukkan kita ini orang punya Allah. Tunjukkan kita itu punya ayat yang namanya fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Terus fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tunjukkan. Saya akan menulis, saya kemarin lihat iklan di Jalan Darmo itu, tetap siaga untuk keadaan yang tak terduga. Iya betul. Tetaplah siaga untuk menghadapi keadaan yang tak terduga. Oh hebat tadi. Nah, kita ini juga, ini kita melatih untuk siap begitu. Kita kalau punya jalan pikiran yang benar itu apapun tantangannya itu, insya Allah bisa kita lalui. Tetap bersiullah sekalipun kita sedang diterjang badai. Sebab dengan badai itu Allah sedang menyiapkan kita untuk menjadi orang kuat dan hebat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan begini. Angin yang menerpa pohon, angin yang menerpa pohon, itu bukan untuk menggoyang pohonnya, tapi untuk mengukur sejauh mana kekuatan akarnya.
Ingat Pak, ingat tadi Pak. Apa tadi Pak? Ya, angin yang menerpa pohon bukan untuk menggoyang pohonnya, tetapi mengukur sejauh mana kekuatan akarnya. Musibah yang diberikan Bapak Ibu itu bukan musibah biasa, tetapi untuk mengukur sejauh mana kekuatan imannya. Kalau mengeluh berarti imannya bobrok. Tidak boleh mengeluh itu. Mengeluh itu kan berarti protes terhadap takdir Allah, Pak. Betul toh? Cobaannya Nabi itu kan berat. Nah, istri Nabi wafat, Khadijah itu kan istri yang terkaya. Jadi seluruh biaya Nabi untuk bergerak kemana-mana itu kan di-cover oleh Khadijah. Yang kedua, Khadijah itu kan satu-satunya istri yang memberikan keturunan anak. Toh. Iya Pak. Berikan keturunan anak kan. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Ya Pak itu. Anak semua itu. Dan tidak hanya itu, Khadijah itu istri yang puitis. Kalau memilih kata untuk menyemangati Nabi itu jos. Nabi itu ketika mulai itu kalau Khadijah ngomong itu bangkit. Motivator betul. Khadijah itu. Makanya sampai kalau nikah itu ngelok si motivator sing rondo sing janda. Ada kemarin mahasiswa saya itu nikah sama janda, pamit saya mau menikah Pak. Dengan siapa? Saya meniru Rasulullah. Yo, tak apa-apa. Cocok. Setelah Khadijah wafat, pamannya, pamannya Abu Thalib, gimana gak susah. Siapa mau mengganggu Nabi? Kok berani-beraninya? Tahu nggak di sini ada Abu Thalib? Kalau membunuh dia, saya dulu. Itu loh. Nah, itu wafat. Kemudian diboikot, tidak di lockdown. Tempatnya itu di lockdown dari bahan makanan. Berapa bulan itu. Sampai Nabi tidak makan. Setelah itu kemudian mencoba-coba. Kalau di Makkah terus begini, Khadijah sudah nggak ada, Abu Thalib nggak ada, kayak begini. Kalau begitu kita harus keluar. Kemana ini? Ke tempat di mana dulu itu ada ibu saya, ibu susuan saya, namanya Halimah. Ya tahu Pak ya? Halimah itu kan di Taif. Halimah itu di Taif. Di sana saja. Barangkali di sana ada ibu susuan saya yang bisa menolong saya lah dari kondisi kayak begini di Mekah itu. Ternyata salah juga perhitungan Nabi. Baru di gerbangnya Taif sudah dilempari batu sampai wajah Nabi tidak terlihat kecuali darahnya. Lalu terkenallah doa Taif itu. Ada yang pernah tahu doa Taif? Doa Taif tahu? Saya itu sudah hafal lama, cuma baru sekali saya ke Taif itu. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila 'aduwwin malaktahu amri. Illam yakum bika ghadabun alayya fala ubani. Ya Allah, kalau saya dihadapkan kayak begini, betapa kecil saya ini.
Betapa lemah saya ini. Engkau itu Tuhan yang akan menolong orang-orang yang lemah dan tertindas, dan aku adalah orang yang sedang tertindas. Ya Allah, sebenarnya saya ini Engkau kirim kemana? Engkau kirim ke Mekah, ternyata orang Mekah begitu kejam kepada saya. Sekarang saya mencoba ke Taif, di sini lebih kejam lagi. Kemana sebetulnya Engkau itu mengirim saya? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Wahai Allah, sekalipun seperti itu keadaan saya, tantangan saya, semuanya itu saya anggap tidak ada. Illam yakun bika ghadabun alayya. Selama Engkau itu tidak marah kepada saya. Coba, Pak. Luar biasa itu. Tidak apa-apa, gizi saya rontok darah, tidak apa-apa. Pokoknya jenengan jangan marah kepada saya. Asalkan Allah jangan sampai marah kepada saya. Itu panjang. A'udzu binurika alladzi asyraqat bihi dzulumat wa salaha 'alaihi amrud dunya wal akhirah dan seterusnya. Lakal adba hatta tarda. Biarlah aku bercapek-capek, biarlah aku berlelah-lelah, biarlah aku berdarah-darah karena aku sedang mencari ridho-Mu ya Allah. Itu doa Allah. Ada yang sudah hafal doa itu? Ada yang sudah hafal? Siapa yang ingin hafal? Yang ingin hafal siapa? Sama ini gak kepingin hafal loh Pak. Yang ingin hafal siapa? Lah ya sama dua. Sing kepingin hafal siapa? Tak takon itu benar. Sing ingin hafal siapa? Ya wes sing kepingin sing dhisik yang tak kayak begini. Apa lo teman di sini ada doa kok? Oh sampean kare angkat tangan nanti repot sih. Sampean masih sampai mati gak apa-apa gak apa, tapi ojo sampai nggak kepingin hafal. Karena itu mulutnya Rasulullah. Sampai mati nggak apa-apa, yang penting kepingin. Usapan, belum ya Allah, tapi kepingin. Wah, apa nih kepingin. Selesai. Nah saat itulah kemudian Rasulullah Mi'raj itu. Jadi ternyata fa inna ma'al usri yusra. Penderitaanmu Muhammad yang bertubi-tubi begitu itu yusra. Sekarang kamu dimudahkan ke langit, gak sembarangan ini. Gak sembarangan. Sampai ke langit sana. Dan hebatnya Nabi itu ketika menghadap Isra Mi'raj itu tidak disuruh melepas sandalnya lah. Kalau Nabi Musa kan disuruh melepas, betul. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri dan seterusnya itu wa anahtartuka fastami lima yuha. Wahai Musa, aku memilih kamu sekarang, lepaslah. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Mengapa? Mengapa sandalnya Nabi Musa disuruh melepas? Saya lihat di tafsir itu, ternyata karena Nabi Musa tidak tahu kalau sandal itu terbuat dari ini keledai, kulit keledai yang tidak disembelih. Jadi ternyata mengapa jiwa kita itu tidak bisa mi'raj kepada Gusti Allah? Ternyata banyak sandal-sandal seperti itu, pakaian kita seperti itu, makanan kita seperti itu. Hanya persoalan sandal itu suruh melepas supaya bisa sampai sebelum pelantikan di lembah tua itu.
Jadi persoalan yang kecil pun itu ternyata menjadi gangguan untuk kita bisa sampai kepada Gusti Allah. Nah kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu tidak disuruh melepas sandalnya. Warnanya apa sandalnya Nabi? Warnanya apa? Nah itu tidak disuruh melepas. Jadi akhirnya sandalnya Nabi ikut kemana? Ikut kemana? Mulia mana sampai dengan sandal Nabi? Mulia mana sampai dengan sandalnya Nabi? Jadi Nabi itu sandalnya Nabi itu ikut merah. Kita ini belum merah. Itulah Pak. Sandal itu barang murah, tapi kalau nempel orang penting itu jadi penting. Betul Pak? Pakaian itu ya biasa-biasa aja, tapi karena dipakai orang penting jadi mahal. Nempel. Bapak ini orang biasa-biasa aja, Bapak ini. Tapi karena Bapak nempel tempatnya sujud ini, Bapak menjadi luar biasa. Paham, Pak? Panjenengan itu orang biasa-biasa saja. Tapi karena itu kumpul dengan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, maka Bapak ikut. Ini kan tempatnya sujud. Hari ini saya sedang menunggu orang ya. Ini orang sedang tobat. Karena dia itu malu, punya kesalahan sampai tidak pernah, sudah 2 tahun tidak ke masjid. Karena dia punya kesalahan yang membuat dia malu ke masjid. Kemarin minta Habib, Bapak tidak boleh, saya haramkan BA kepada saya sebelum Bapak menginjakkan kaki Bapak di masjid. Karena Bapak lagi sedih kemudian justru menjauhkan dari masjid, ini berarti Bapak tambah gelap. Karena nggak ada itu tempat-tempat yang memberikan energi positif. Jadi barang itu kalau ketempelan sesuatu yang mulia itu ikut mulia Pak. Ayo Ramadan. Ramadan kan biasa Pak bulan. Ya hitungannya 30, 31 atau 28. Tapi menjadi mulia karena ditempeli Quran. Iya Pak. Ramadan itu mulia karena apa? Karena apa? Karena ada Quran turun di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an fihi hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan menjadi mulia ditempeli Al-Quran. Malam itu biasa, malam Ramadan. Tapi karena Quran turun pada malam itu jadinya hebat karena ada Quran jadinya malam Lailatul Qadar. Nah, apa hubungannya Ramadan dengan Rajab? Rajab itu masa tanam. Sya'ban itu masa menyiram. Ramadan masa panen. Karena itu panen yang pahala itu disiapkanlah itu tanaman-tanaman kebaikan yang membersihkan hati itu Rajab, Sya'ban nanti disiram, itu Pak ya. Kemudian panennya Ramadan. Terus panen yang tertinggi itu disiapkan lagi itu. Mulai tanggal 1 itu panen-panen, tapi panen yang terbesar itu disiapkan masih tanggal 27. Lailatul Qadar. Nah, berarti sekarang harus tanam, harus tanam. Untuk menjadi orang besar, Nabi Yusuf harus merasakan bui selama 7 tahun. 7 tahun, Pak. Karena fitnah atau rekayasa jahat keluarga penguasa. Membuat pengakuan palsu, bukti-bukti palsu. Tapi karena yang ngomong itu istrinya penguasa ya.
bisa saja dibikinlah. Jadi kalau Bapak ingin mulia itu memang ya harus iyalah. Jangan gitu toh Pak, siapa Bapak kesimpulannya begitu. Jangan penjaranya begitu, artinya itu penderitaan dulu lah. Bapak pernah merasakan kopi luwak? Kopi luwak? Pernah Pak? Wah, Pak. Pernah kopi luwak. Harganya lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Kenapa kok mahal? Karena pernah sakit di dalam perutnya luwak. Paham toh? Makanya sampai ini kepengen olahraga nih, mau buah luwak loh Pak. Jadi kopi itu biasa, tapi karena itu ditempa di dalam perut. Jadi ternyata ya, perutnya luwak itu barokah. Siliknya, apa itu? Betul loh Pak. Jadi duburnya luwak itu barokah. Nah, masa sampean lambene gak barokah? Ya? Kok mulutnya justru nggak memberkahi kehidupan gimana? Itu mau lupa itu duburnya saja itu bikin barokah. Cukup Pak ini cukup. Terus diakhiri dengan lupa selesai. Allah ya. Ayo sekarang masih ada waktu. Kita dialog. Mari Pak Ustadz Syafkat, monggo Pak Ustadz, monggo. Ustadz Mulyono, Ustadz Mulyadi, monggo. Bunda, ada pertanyaan? Sampai ini terus sarapan tak Pak? Jadi. Ya kalau tidak ada kita waktu diakhiri sudah selesai. Apa cara lama-lama? Kata pepatah itu laisal hadis bi adatil kalam walakin bimadmunihi. Pembicaraan itu nilainya bukan jumlah kata tetapi isinya. Umar bin Khattab mengatakan jangan bicara panjang-panjang sebab semakin banyak bicara itu semakin banyak kesalahannya. Maka ceramah juga jangan lama-lama. Cukup Pak? Cukup. Demikian mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada wa burdal 'aishi ba'dal maut. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, jadikan kami orang baik, jagalah ya Allah keimanan kami. Kami titipkan keimanan kami titipkan keimanan dan akhlak pasangan hidup kami dan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jagalah ya Allah. Kami titipkan keselamatan kami, anak-anak kami, keluarga kami di jalan raya. Jagalah ya Allah. Kami titipkan ya Allah, kami dan pasangan kami, anak-anak kami, jamaah kami semua ya Allah. Kami titipkan kepadamu jangan sampai kena penyakit ataupun melakukan dosa ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini tadi siapa? Hostnya tadi siapa? Hostnya siapa? Oh lah, ini kan ada yang ikut. Toh kenapa tidak diberi kesempatan? Ini kan tidak diberi kesempatan yang online. Oke, kita sama-sama. Santai-santai. Iya.